Untuk daily driver, saya selalu prefer HP yang layarnya antara 5,5 atau 5,7 inch lah. Tapi semenjak coba Galaxy A3 2017, saya kok tergoda ya. Gorilla Glass 4 yang melengkung di depan dan di belakang yang dikunci oleh frame metal solid menjadikan material cangkang Galaxy A3 2017 ini sekelas sama HP-HP flagship. Kaca 2,5D glass dan sertifikasi waterproof IP68 udah bisa kamu nikmatin di sini. Nah, untuk mengangkat nilai feel flagship tadi, jadinya di sektor kenyamanan penggunaan, Galaxy A3 2017 ini punya sedikit kontradiksi lah. Ukuran layar 4,7 inch tujuannya adalah biar HP ini tuh nyaman di handling bahkan dengan satu tangan aja. Dan tujuan itu memang dipertegas dengan terancang apiknya detail-detail kecil kayak posisi tombol-tombol yang semuanya terjangkau, lalu posisi speaker body yang cerdas kalau kata saya sih karena nggak bakal kehalangan pas kita pegang HP-nya dalam mode landscape ataupun portrait. Tombol kapasitif yang bisa nyala, kemudian always on display pengganti LED notifikasi, dan nggak lupa modul kamera yang sedikit lebih masuk atau cekung ke dalam back cover. Jadinya lebih aman dari goresan pastinya. Tapi perlu diketahui juga bahwa HP ini tuh ternyata sedikit lebih lebar dan sedikit lebih tebal dari Galaxy A3 2016 yang lalu. Kemudian dengan menggunakan kaca lengkung di depan dan di belakang yang disambung dengan frame metal yang agak membulat tanpa sudut, HP ini tuh jadinya licin. Terutama pas lagi main game terus gregetan atau panik. Jadi body glass metal ala Galaxy A3 2017 ini belum bisa memberikan grip yang terasa mantap. Belum lagi masalah noda fingerprint yang nempel di kaca. Walau pilihan warna-warna bodi Galaxy A3 2017 yang lebih cerah, sedikit bisa lebih menyamarkan sidik jari dibandingkan warna hitamnya lah. UI-nya masih rasa Samsung, walau sedikit diredesign dengan codename Grace UI yang berjalan di atas Android Marshmallow. Katanya sih bakal dapat update Android Nougat. Amin. Yang menarik adalah value added service atau bloatware mulai rame lagi di sini. Ada Microsoft Apps, My Samsung, Opera Max, Smart Tutor sampai aplikasi bawaan Google versi lengkap udah terpasang dari sononya. Gak lupa fitur-fitur yang perlu nggak perlu, penting nggak penting kayak S-Bike Mode, Smart Stay, Palm Swipe, Easy Mood dan lain-lain juga dibangkitkan kembali dari kubur setelah sempat disapu bersih oleh Samsung beberapa tahun yang lalu. Buka tutup aplikasi terasa gesit, multitasking saya tes bisa sampai 7 aplikasi ringan jalan bersamaan, pas dicoba 8 aplikasi baru loading ulang, dan baterai HP ini pun kebilang awet walaupun kapasitasnya nggak gede-gede amat, hanya di 2350 mAh aja. Buat pemakaian hari-hari saya, udah termasuk ngegame HD dikit-dikit, biasanya sih kuat sekitar 1,5 harian lah, dan sampai sekarang saya belum pernah kehabisan baterai sebelum waktu tidur tiba. Loh, kok bisa ya? Jawabannya bakal saya ulas di segmen hardware, oke? Walau masih beresolusi HD, tapi karena layarnya kecil 4,7 inch saja, jadi kerapatan pixel per inch-nya masih di atas angka 300 ppi. Dan ini artinya gambarnya akan tetap terlihat tajam pada jarak pemakaian HP normal. Kan nggak bakalan kayak gini juga pakai HP-nya. Panel Super AMOLED-nya adalah jaminan saturasi, viewing angle, dan dynamic range yang jempolan. Sensitivitasnya juga nggak ada masalah, saya jarang banget typo walaupun ngetik di layar kecilnya. Proteksinya memadai, Gorilla Glass 4, so di sektor layar ini buat saya sih no complain. Komposisi hardware-nya sangat mirip sama Galaxy J7 2016. Ya, menurut saya ini komposisi yang cukup ideal. Kenapa? Karena Exynos 7870 ini udah dipabrikasi pada 14 nanometer yang efisien. Artinya performanya akan tetap baik untuk kelasnya, tapi dengan penggunaan daya yang lebih rendah. Hasilnya akan lebih hemat baterai pastinya, dan lebih dingin temperaturnya. Penggunaan resolusi layar yang HD aja, nggak Full HD, jelas bikin load prosesor, RAM, dan baterai jadi lebih ringan. Apalagi jenis layarnya Super AMOLED, yang kembali lebih hemat baterai dibandingkan IPS. Jadi jelas kan kenapa walau kapasitas baterainya kecil, tapi tetap bisa tahan hingga 1,5 hari. Walau hemat daya, tapi performa gaming Galaxy A3 2017 ini mantap.
Dijajal game-game kayak Nova 3 dan NBA Live terasa sangat mulus tanpa hambatan. Frame drop baru terasa di game Evil Band, tapi ya itu pun nggak sampai ganggu gameplay saya. Baterai awet, layar responsif, speaker body bagus, ya intinya buat ngegame HP ini udah rekomen lah. Asal nggak masalah ngegame di layar kecilnya. Sama kalau bisa pakai casing lagi lah biar lebih mantap gripnya. Hardware yang lainnya cukup lengkap, ada near field communication mantap, fingerprintnya bukan yang tercepat tapi ya so far nggak bermasalah. Sensor-sensor lengkap, magnetic, gyroscope ada dan dipakai main VR aman-aman aja sih so far. Hanya yang patut saya mention tipe SIM cardnya tuh hybrid, dipasang smartphone sih lancar. Belum super fast charging juga, sama USB on the go-nya tuh bisa sebenarnya. Tapi kamu harus beli lagi converter USB Type-C to USB, bukan to micro USB ya. Loh, kan di paket penjualannya ada. Nah, kalau pakai itu sih nggak bisa. Fungsi konverter bawaannya hanya buat ngecas aja, ternyata ya. Jadi overall hardware-nya mumpuni, cukup lengkap juga, dengan beberapa catatan barusan yang patut diperhatikan. Oke? Oke, gimana kameranya? Well, untuk level harga 3 jutaan sih, ya udah pas lah kualitasnya. Nggak punya faktor wow memang, tapi kualitasnya bersaing. Lebih tajam dan noise free di low light dibandingkan HP-HP 1-2 jutaan, tapi dibandingin HP-HP 5 jutaan ke atas, masih kalah mantap di kondisi low light-nya. Walau di kondisi pencahayaan normal sih, ya bisa dibilang sama-sama aja kali ya. Secara optiknya, post-processing ISP-nya dan kualitas sensornya sih udah bagus. Bahkan tone warna pada mode autonya buat saya sih paling pas dibandingin para pesaingnya. Nggak terlalu warm, tapi nggak cold juga. Plus brightness-nya pas, jadi kesan matangnya tuh dapat. Yang saya juga suka adalah shutter lag Galaxy A3 2017 ini singkat banget. Hanya sekarang kan udah mulai ada tuh HP-HP 3 jutaan yang udah dipasang optical image stabilization. Nah, di sini belum ada, men. Jadi pas foto atau rekam video, tangan kita tuh harus benar-benar stabil atau ya ambil 3-4 kali jepretan buat jaga-jaga kalau salah satunya ngeblur. Dan satu lagi minusnya di settingan kameranya yang nggak ada mode pro beneran. Jadi ruang untuk ngoprek hasil tangkapan biar kelihatan lebih nyeni sangat terbatas di sini. Dipakai selfie pun hasilnya memuaskan. Ada screen flash, ada juga fitur-fitur meniruskan pipi sama memperbesar mata yang bisa bikin hasil foto selfie kamu makin beda dari aslinya. Walau demikian, overall kameranya udah memenuhi ekspektasi saya untuk kelas HP 3 jutaan lah. Hanya buat yang perlu mode pro beneran, HP ini mungkin belum cocok buat kamu. Musik dan video player Samsung harus kita install dulu dari Play Store. Earphone bawaannya mantap suaranya. Dan speaker bodinya enak. Suaranya keras, nggak terkesan cempreng, dan posisinya brilian. Oke, jadi kesimpulannya, setelah lama jadi fans HP layar lebar, di Galaxy A3 2017 ini baru saya kembali tergoda dengan kepraktisan sebuah smartphone mungil. Padahal ada beberapa HP layar kecil lainnya yang beredar di pasaran, tapi biasanya kalau nggak HP low-end atau HP high-end sekalian yang harganya lumayan. Plus, rata-rata baterainya boros, karena ruang untuk nempelin baterainya tuh sangat terbatas. Jadi A3 2017 ini di harga 3 jutaan plus buat saya terasa paling pas lah. Walau kecil dan kesannya low profile, tapi aura kemewahannya jelas terpancar. Walau kecil, feel solid dan premiumnya sama persis sama Galaxy S7 Edge saya. Walau kecil, baterainya juga awet. Walau kecil juga, performa gamingnya mantap. Walau masih kecil, HP ini nggak pernah rewel pas dimandiin. Lalu walau kecil, untuk konsumsi multimedia tetap enak. Berkat layar Super AMOLED yang pekat dan speaker body yang merdu. Walau kecil juga, fitur-fiturnya lengkap, NFC, fingerprint, sampai gyroscope ada semua. Walau kecil, kameranya bersaing. Intinya walau kecil, HP ini nyaris segala bisa. Yang belum bisa di sini paling kalau kita pengen isi 2 kartu SIM plus micro SD, karena besaran memori internal 16 GB-nya ya relatif di bawah rata-rata HP 3 jutaan lainnya. Sama satu lagi, kalau kita mau foto atau rekam video pakai mode pro beneran, yang untuk saya pribadi sih ini fitur yang penting banget.
Jadi buat yang suka atau kembali suka sama praktisan HP mungil di kelas menengah, Galaxy A3 2017 ini berlayar di lautan biru. Karena overall HP ini tuh bagus dan dikit banget pesaingnya. Tapi kalau layar kecil, anti air, dan brand Samsung bukanlah suatu keharusan, ada pilihan lain yang bisa kasih hardware yang lebih berotot untuk menopang layar resolusi Full HD-nya dengan memori internal yang lebih luas. Oke guys, thanks for watching. Mudah-mudahan ulasan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf untuk salah-salah kata dan informasi yang mungkin terucap. Dari Kiara Condong Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.